Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Andi, yang masih bikin podcastnya sendirian. Belum bikin lagi yang bareng dengan Pak Gogon dan teman-teman, Pak Budi dan teman-teman. Belum. Beliau masih sibuk, nanti kita bikin lah sambil ngobrol-ngobrol ya. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai point description di Civil 3D. Jadi point description itu fasilitas untuk menampilkan ya, atau mengkelompokkan, lebih tepatnya mungkin ya, mengkelompokkan titik-titik hasil ukuran kita berdasarkan objek, misalkan saluran, jalan, bangunan, dan lain-lain. Itu bisa objek titik atau garis ya, atau luasan maksudnya ya. Nah, tapi karena kita mengukur itu kan pada dasarnya melakukan pengukuran titik, jadi pengelompokannya itu berdasarkan titik ukuran ya. Untuk lebih jelasnya kita ikutin. Oke, jadi sekarang saya punya data bukan ini, saya punya data itu. Nah, ini datanya ya. Jadi ini data hasil ukuran, ini sudah dalam format PNEZD ya. Kita coba ini dulu, pisahkan dulu supaya kelihatan. Nah, ini ada poin ya, semua poin itu hasil ukuran itu ada poin, kemudian northing, easting, elevation. Nah, ini deskripsinya atau description. Nah, nanti titik-titik ini akan kita kelompokkan berdasarkan nama-nama objek lapangan. Nah, ini sengaja saya ambil yang pengelompokannya itu terserah surveyornya kasih nama apa. Tapi kalau sudah dia memberikan nama objek itu, misalkan paving block, dia kasih namanya kodenya PP block, ya udah harus PP block terus, nggak boleh berubah-ubah. Bentuknya harus seperti ini, tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada underdash gitu ya. Kemudian misalkan saluran atas dan saluran bawah. Jadi kalau saluran atas dia nulisnya sal ATS terus, dan sal BWH itu untuk saluran bawah, dan itu harus konsisten ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat agar si Civil 3D-nya ini tahu bahwa kode sal ATS itu adalah titik saluran bagian atas, sehingga nanti kita bisa tampilkan titik-titik yang deskripsinya saluran atas aja, dan nanti ini deskripsinya bisa kita rubah secara otomatis ya. Oke, kita lihat ya contohnya. Nah, ini titik ini hasil pengukuran sebanyak 3097 titik ya. Oke, kita coba. Kita coba ya sekarang. Kita panggil filenya. Ini ada di sebentar, saya lupa naruh filenya di mana. Biasa. Nah, ini dia. Oke. Jadi ini PNEZD, jangan lupa di sini. Jadi defaultnya dia itu begitu dia pilih, walaupun ini datanya PNEZD, dia akan terbaca NEZ space delimited. Ini northing, easting, elevasi, itu aja yang terbaca dia. Jadi point itu kebacanya northing, easting itu kebacanya yang northing, ini malah kebalik ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita pilih yang PNEZD. Itu sebabnya kalau saya bikin point itu, file point itu saya kasih kode di belakangnya. PNEZD kah atau PENZD? Kan sulit ya. Kalau Bandung mungkin bisa kita bedakan, northingnya kepala 9, eastingnya kepala 7. Tapi kalau di daerah yang dekat-dekat dengan Katulistiwa itu nilainya hampir sama. Jumlah digitnya itu sama. Jadi agak sulit. Nah, makanya itu harus hati-hati. Oke, lalu kita import.
Oke, nah ini poinnya ya. Saya buat skalanya, saya perkecil dulu. Saya perbesar, maaf, bukan diperkecil, tadi dari 1000 ke 100 ya. Nah ini poin-poinnya. Oke, kita lihat dia ini apa sih nama titiknya ya. Oke, nah ini kan banyak sekali nih ya titiknya. Ini saking banyaknya kita bingung ini mana paving block. Nah misalkan ini paving block. Paving block itu PP block ya. PP block, PP block, PP block. Nah ini sulit. Sulitnya apa? Kita harus cari satu-satu nih. Kita harus cari satu-satu, ini titiknya mana aja. Bingung kita nyarinya ya. Nah, kita mau kelompokkan ini. Sekarang kita buat dulu yang gampang dulu deh, yang objeknya sedikit ya. Pohon misalkan. Sebentar. Ya, misalkan pohon nih, kita mau tampilkan yang pohon saja. Kita harus dapat informasi nih. Pohon itu bentar. Mau tampilkan titiknya ini yang pohon aja ya. Seperti kita ketahui, kalau kita import point itu dia otomatis masuknya ke VNode layernya ya. Kita lihat ini suatu titik. Nah ini kan ya, dia ke VNode ini. Ya, otomatis dia. Kenapa? Karena pada saat kita import itu kita bisa lihat di sini. Nah, layernya ke VNode dia. Jadi kalau mau rubah ya rubah di sini. Nah, ini defaultnya tuh dia di VNode-nya. Lalu kita kembali ke tema bahwa kita mau menampilkan titik-titik tersebut yang pohon saja. Sebelumnya kita harus tahu dulu pohon itu dikasih kode oleh surveyornya itu apa. Nah, ini adalah peranan dari geodetic engineer-nya. Ya, jadi geodetic engineer itu harus memberi arahan ke surveyornya nanti pohon itu diambil datanya apa, metode pengambilan datanya ya maksudnya ya, manajemen datanya. Kalau ini kebetulan dia langsung pohon dan menggunakan alatnya Topcon GTS 750, jadi nggak perlu ditulis satu-satu pohon gitu, nggak. Jadi sekali masukin pohon itu kita tinggal pilih di layarnya, kita pilih apa namanya, deskripsi pohon. Jadi nggak perlu diketik pohon terus nembak, ketik lagi pohon, nembak, ketik lagi pohon, nggak gitu ya. Nah untuk beberapa alat tidak bisa seperti itu. Nah saran saya gunakanlah kode yang numerik. Jadi kalau pohon itu 8 atau berapalah, jadi masukin angkanya itu nggak apa, masukin deskripsinya itu nggak susah ya. Nah tinggal dirubah aja 8 itu sama dengan pohon gitu ya. Oke. Lalu sebentar saya cek dulu suaranya masuk nggak nih ya. Oh ada. Oke, sip. Lanjut lagi. Maklum audionya seadanya. Oke, selanjutnya kita masuk itu ke points ini. Nah, ini ada point, kemudian ada description key sets. Ya. Ini kita bisa bikin baru atau kita ikuti yang Civil 3D. Kalau kita bikin baru tinggal klik aja sini new ya. Nah, kalau saya sih, saya pakai ini aja yang ada aja lah ya. Kita pakai yang ada. Lalu kita buka nih, ini sih deskripsinya. Kita buka. Nah, ini dia. Kuncinya tuh ada di sini untuk manajemen data poinnya. Ya. Di sini, misalkan kita mau ubah yang pohon, artinya tadi udah dijelaskan bahwa semua titik itu masuknya ke layer VNode. Nah, sekarang kita bikin pohon itu masuk ke layer point pohon. Ini agak sulit memang ini point description ini. Beda banget dengan land desktop dan sebelumnya ya. Agak ribet ini, tapi sebetulnya cukup membantu gitu dalam mengatur data. Oke, kita bikin baru di sini new. Nah, ini kode nih. Kodenya apa? Kodenya ya itu tadi pohon. Kalau nulisnya pohon harus pohon, huruf besar semua. Ya, pohon.
Supaya apa? Supaya dia mengenal bahwa titik yang terbaca itu adalah, yang dibaca itu adalah ya pohon, bukan yang lain ya. Oke, satu itu. Lalu kita lihat di sini layernya ini kan masuknya ke VNode ya, kita bikin baru supaya dia masuk ke layer pohon. Itu kita bikin di sini. Kalau saya kasih kode depannya pnt pohon. Oke, jadi nanti dia masuk ke layer pohon. Kemudian tampilannya apa? Misalkan tadi pohon ya, pohon ketemu pohon. Ini coba kita bikin. Tadi tulisannya pohon, kita rubah menjadi pohon besar gitulah ya. Kita coba pohon besar. Ini biasanya kalau pohon gini teman-teman arsitek yang perlu nih, karena dia memanfaatkan vegetasi yang ada. Nah, setelah itu kita oke dulu nih. Ini yang sederhana dulu ya. Pelan-pelan kita oke kan. Kemudian kita kembali ke prospektor. Kemudian point group ini, all point ini, kita apply description key-nya. Nah, kita lihat sekarang yang tadinya pohon jadi pohon besar. Ya, kemudian layarnya pun masuk ke layar point pohon. Kita lihat di sini. Nih, ini point pohon ya. Saya pilih ini. Dia masuk ke point pohon. Tapi kalau saya pilih yang ini, yang belum saya rubah. Nah, ini. Dia masih ke VNode. Ya. Lalu apa yang terjadi kalau saya matikan layar VNode? Kita matikan ya. Nah, di sini yang muncul adalah teksnya saja. Teksnya saja nih yang masuk, karena VNode-nya masih masuk ke VNode text. Ya. Tapi layarnya sudah masuk ke layar point pohon. Kita lihat yang lainnya nggak ada tuh. Ya. Yang lainnya nggak ada. Yang muncul cuma point besar saja. Pohon besar saja maksud saya. Maaf. Ya, pohon besar saja. Kita kembalikan, kita nyalakan lagi semua layar. Nah, ya. Ini fungsi dari point description ya. Lalu bagaimana supaya kita bisa menampilkan si poinnya ini, marker pointnya ini dia muncul ya. Nah, di sini perlu penjelasan agak sedikit rumit ya. Kita masuk lagi ke point description. Marker itu ada di point label, bukan. Ada di sini di style. Ya. Stylenya ini harus dirubah, jangan default. Tapi kita buat dulu yang baru. Misalkan basic deh ya, basic nih. Nah, ini basic, kita rubah, kita copy dulu nih ya. Kita copy current selection. Kita rubah jadi pohon misalkan. Lalu, nah di dalam point style ini ada layer, dimana layernya ini tadi kan kita udah bikin nih si point stylenya, itu kita mau bikin pohon. Jangan lupa layernya juga dirubah menjadi ke point pohon juga. Nah, ini kalau sekarang ini masih markernya ini masih masuk ke VNode dia ya. Kita rubah ini masuk ke point pohon yang tadi kita udah bikin. Di mana dia? Ini dia ya, point pohon. Kita rubah deh warnanya biar nanti rubahnya di luar ya. Oke, kemudian labelnya juga masuknya ke point pohon. Oke. Kembali ke prospektor, kita ulang lagi apply description key. Nah, sekarang dia ya, kita lihat apa bedanya. Dia jadi warna putih ya. Kenapa? Karena sudah masuk ke layer point pohon. Jadi kita coba matikan yang lain. Nah, sekarang VNode text-nya juga maksudnya labelnya ini
keterangan pohon besar, elevasi, sama poinnya, dia sudah masuk ke poin pohon. Jadi kalau kita matikan, markernya ini ada, sehingga kita bisa narik garis atau ngasih lambang ya. Ini satu pohon besar. Selanjutnya kita coba untuk segmen yang bentuknya garis, itu biasanya batas ya. Kita nyalakan lagi semua. Kita coba batas itu dia kodenya apa ya? Di Survera kemarin Rivaldo dengan Agus Darjat. Asistennya Syukur dengan Alan. Nah, ini dia kodenya. BTS. BTS bukan ya? Kayaknya sih ya. Saya juga lupa. Kayaknya ya BTS. Ya. Nah, kalau saya tarik garis tanpa mendefinisikan point description, ini susah nih nyarinya nih. BTS yang mana nih, kan pusing dia. Walaupun sebenarnya BTS-nya pasti di luar ya. Cuma kan namanya ngukur kan pasti lebih ya. Dilebihkan keluar sedikit. Ya, nah kita coba rubah yang BTS. Kembali lagi ke setting. Ini kita edit, kita bikin baru, new, materi new. Oh ini dia, kodenya adalah BTS. Kemudian masuknya ke layernya, layernya. Nah ini kita centang dulu, baru kita klik di sampingnya, kita bikin baru PNT BTS. Nah, ini dia. Colornya saya rubah atas apa ya, inilah orange, agak kuning apa orange. Oke lah, apapun lah ya. Jadi dia akan naik masuk ke layer point BTS. Lalu ini kita rubah juga. Kita tadi kan ada yang pohon ya. Nah ini kita copy lagi nih. Jadi kita select dulu, baru kita copy current selection. Jadi biar ini maksudnya copy current selection ini adalah kita bikin point style dari pohon ini yang sudah kita pilih nih. Ya. Kalau kita kepilihnya ini, kalau kita kepilihnya gas valve, maka kalau kita copy current selection itu propertiesnya si gas valve ini yang kita duplikatkan gitu ya. Nah, kita kembali ke pohon. Jadi kita copy si pohon ini, copy current selection. Kita kasih nama ini batas. Oke. Display jangan lupa masuknya ke layar point batas. Ininya juga ke point batas. Labelnya ya, marker dengan labelnya. Oke. Lalu kita masukkan format. Tadi kan BTS ya, kita rubah menjadi batas. Oke. Kemudian kita kembali ke prospektor, apply description case. Coba kita cari point batas. Kita matikan layernya. Nah, ini udah muncul nih batas. Nah, supaya muncul batasnya saja, kita matikan juga layer yang pohon besar yang tadi. Sekarang datanya menjadi data batas. Nah, ini garis batas. Ini garis batasnya nih. Baru kita tarik ya. Nah, ini ada enaknya kan kalau kayak gini kan. Kalau kita sorot ke node ini udah pasti dia ke titik batas. Nah, jadi kita nggak perlu lagi zoom in, zoom out terus, zoom in, kita cari lagi, zoom out, zoom in, cari lagi, zoom out. Nah, coba kita tampilkan lagi semua titik. Nah, kebayang nih kan, kalau misalkan kita nggak bikin gitu ya, poin batas, dia kemana dia larinya, dia bingung kita. Kira-kira demikian untuk pengambilan datanya. Lalu kita ambil lagi, misalkan kembali saya matikan paving block.
paving block. Ini nih paving block nih, PP block GG. Panjang banget ini kemarin yang bikin surveyornya nih. PP block GG. Oke, kita kembali ke Civil 3D, ke setting, description key sets-nya ini kita edit, kita bikin baru PP block apa tadi, PP block GG, PP block GG. Nah, ini panjangan ini bikinnya, jadi harusnya bisa lebih sederhana. Ini kita copy. Nah, kopinya mana aja nih, pohon atau batas nggak masalah ya. Copy current selection, paving block, paving block. Display, masuknya ke paving block. Oh, belum ya. Ini kita bisa bikin di sini. PNT paving ini aja deh. Paving, oke. Ini juga sama, kita buat PNT paving, oke. Kemudian layarnya masuk ke PNT paving. Jadi kalau kita udah bikin satu itu bisa kebaca semua layarnya. PNT paving, oke. Ini namanya ya, paving block. Oke, kembali ke prospektor, kita apply description keys lagi. Nah, paving blocknya dia berubah dia. Jadi sekarang kita sudah punya group point itu untuk batas, pohon dengan paving block. Coba kita matikan titik-titik yang lain. Nah, batasnya kita matikan ya, batas pohon kita matikan, batas pohon kita matikan. Nah, ini adalah data paving block saja. Jadi kita bisa mulai tarik garis nih paving block nih tanpa harus cari-cari zoom in zoom out gitu ya, nggak terlalu sulit, cukup membantu ya. Kira-kira beginilah ya. Ini saya asal aja tariknya nih, mau paving block kan dia kecil ya. Nah, ini sebenarnya kurang nih datanya nih, satu nih nggak keambil pasangannya, contoh yang tidak boleh diikuti. Itu kurang datanya. Ini ke sini, kemana nih? Ke sini kali. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini, sini, kemudian ini kembali ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maka jadilah jalan paving block. Nah, paving block, lalu tadi kita nyalakan semua. Ada paving block, ada batas tadi ya, sama ada pohon. Kira-kira gitu description key. Jadi kalau ada yang mau tanya silakan tulis di kolom komentar juga boleh, atau menghubungi ke nomornya Matra boleh, ke nomor saya juga boleh ya. Kapan-kapan kita bahas lagi lebih dalam ya. Jadi saran saya sebagai penutup adalah sebelum melakukan ukuran kita rencanakan dulu objek-objek yang akan kita ukur, yaitu di orientasi lapangan itu. Jadi pohon mau kita kasih kode apa, saluran mau kita kasih kode apa, lalu jalan mau kita kasih kode apa, dan objek-objek lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.